Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Saputra dengan NIM 211102431389 dari Prodi S1 Manajemen kelas P. Saya akan meringkas materi dari materi 1, 2, dan 3 yang telah diberikan oleh dosen. Materi yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu agar mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami materi dari modul ini. Tujuan bisnis, seorang pembisnis tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni 1. Kebutuhan yang beraneka ragam. 2. Kebutuhan dan keinginan. 3. Keuntungan atau laba. Huges Kapot. Pengertian dari Huges Kapot: suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pengertian dari Brown and Petrole, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut pengertian Brown dan Ford, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Menurut pengertian Alan Afua, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Pelaku bisnis yaitu pemilik, kreditur, karyawan, penyedia material, dan pelanggan. Perbedaan bisnis, yaitu bisnis kecil, umumnya pemilik jadi manajer. 2. Daerah operasi legal. 3. Organisasi sederhana. 4. Pemilik intim dan karyawan. 5. Banyak kegagalan. 6. Pemilik serba bisa. Bisnis besar yaitu manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, jarang yang gagal, dan manajemen spesialis. Materi kedua ya. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam tanggung jawab sosial, perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan, social responsibility customer. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yang pertama, tetapkan kode etik, monitor keluhan pelanggan, memperbolehkan umpan balik pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yang pertama, peraturan keamanan produk, peraturan periklanan, dan peraturan persaingan industri. Tanggung jawab sosial kepada pekerja, social responsibility employers. Keamanan pekerja lebih besar, mematikan tempat kerja yang nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Perlakuan pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, kesamaan kesempatan tidak ada syarat. Yang keempat, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis, keluhan produsen, kode etik, UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur, social responsibility to creditor. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahuan kepada kreditor.
dan biasanya kreditor memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham, meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Social responsibility to environment. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya dan dapat mencemari air terkait limbah buangan yang tidak tepat. Ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Social responsibility to community. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Materi ketiga, badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah orang yang menjadi pengurusnya. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan mengalami pailit, maka harta pengusaha itu tersita juga. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan yang perlu diperhatikan, yaitu lingkungan teknologi, hukum dan politik, sosial dan budaya, dan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Kebaikan perusahaan perseorangan yaitu mudah didirikan, mudah usaha relatif kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin, kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. Pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Perusahaan perkosian yaitu menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk bekerja sama di bidang usaha yang diminati bersama. Ada dua jenis perusahaan perkongsian. Yang pertama, perkongsian secara umum, perkongsian secara terbatas. Kebaikan perusahaan kongsian. Lebih banyak modal, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Kelemahan perusahaan kongsian yaitu perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang terbatas. C. Perusahaan perseroan terbatas adalah kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan notaris di mana dokumen dikemukakan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham. Yang pertama, adapun kebaikan dan keburukan. Kebaikan perusahaan perseroan, tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, pengelolaannya lebih profesional, sedangkan keburukan perusahaan adalah pendiriannya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang lebih banyak, sukar merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Itu saja yang saya bisa sampaikan dan itu saja yang bisa saya ringkas. Sekian dari saya, lebih
Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.